kepada Tuan Guru Dr. Suwandi SMSC. Kepada beliau kami persilakan. yang diundang maulid nuntul dari ujung bayan sampai ke Manado. Kalau sudah sambutan kepala desa itu ceritakan uangnya banyak, lalu susah kan? Kadang-kadang begitu bekas uangnya banyak, lalu susah kan? Karena kepala desa dibuat jadi pejabat administratif oleh pemerintah. Uangnya miliaran, tapi sudah keluar belum kan? Tidak bisa inovasi. Nah ini luar biasa kepala desa kita, pembangunan kepala desa bisa bangun irigasi bangunan macam. Mudah-mudahan desa kita, desa Damian, dusun Kebon Kuning kedepannya makin maju, makin sejahtera. Ini Bapak kepala dusun, Bapak guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, mana ibu-ibunya? Yang biasa kurang semangat sama mendera Ina. Mendera ibu-ibu kurang semangat karena bangun Nabi Adam bangun surga dengan Isa mendera Ina. Betul apa deh? Jadi ibu-ibu silakan kalau baca di luar silakan masukkan. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga bisa hadir di tempat ini. Banyak sekali harus kita syukuri Bapak Ibu, dan yang paling besar kesyukuran kita adalah karena Allah memberikan kita iman dan Islam. Dan yang lebih dari itu, bersyukur kita karena dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Karena walaupun ada umat Nabi Adam, ada umat Nabi Batu yang lain, ada ratusan Nabi yang lain, tapi diharapkan masuk surga. Semua umat yang lain itu sebelum umatnya Muhammad masuk duluan ke dalam surga. Bahkan nanti di pada masa itu ketika semua umat, bahkan semua Nabi membutuhkan syafaat, karena saking kerennya matahari itu satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Yang hari ini kita peringati kelahirannya. Bapak Ibu senang maulid? Senang apa senang? Senang banget. Senang banget. Kenapa Bu? Ditambah nanya sama Bapak ya. Kemudian yang kedua, selawat dan salam dikatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita selawat ya. Sebab ada satu kisah ketika Rasulullah menghadap Bapak Ibu. Itu ada Rasulullah tercengang melihat sosok malaikat yang gagah perkasa. Malaikat ini punya sejuta tangan. Dalam satu tangan itu ada sejuta jari-jarinya. Di jari-jari itu ada jari-jarinya lagi berjuta-juta. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad yang Jibril bawa saja itu malaikat itu. Sampai di situ, wahai malaikat yang perkasa, segini banyak tanganmu, segini banyak jari-jarimu, adakah yang tidak bisa kamu hitung selama kamu ada ini? Pasir bisa dihitung? Bisa. Bintang bisa dihitung? Bisa. Galaksi bermiliar-miliar triliunan kamu bisa dihitung. Jumlah yang turun dari langit dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu bisa dihitung.
sesuatu yang nggak bisa kamu hitung selama kamu menciptakan itu. Ada ya Rasulullah. Ada yang sampai detik ini belum bisa dihitung. Apa itu? Sekali saja umatmu, wahai Muhammad, berselawat kepadamu, tidak cukup tanganmu ini untuk menghitung berapa banyak rahmat Allah yang diturunkan kepada umatmu yang berselawat sekali itu. Coba. Tidak cukup tangan yang begitu banyak itu rahmatnya Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang sekali saja berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi kita berselawat ya. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dirahmati Allah, pagi ini apa yang kita rayakan? Mana Pak Kadus di sini? Pak Kadus sering pengajian tidak pernah? Nanti? Tidak pernah. Pada baik kan selesai. Selesai itu biasanya 2 kali Pak Kadus pengajian. Mulut, mi'raj, nuzul. Pada itu semua. Jadi pengajian tidak pernah setahun. Mulut, mi'raj, nuzul. Sekali setahun. Jadi kalau sudah bulan Maulid, masyarakat itu sudah paham bahwa itu pasti cerita Nabi Muhammad lahir. Lalu bulan Mi'raj, bulan bulan. Lalu di bulan itu Mi'raj. Không để một đám apa Lalu nuzul. itu Pak. Oh, orang ini biasa. Menghafal gitu pengajian. Jadi ya, kamu kita ngaji lagi. Coba diam tes dulu. Diam tes dulu ya. Kapan kamu lahir? Apa? Yuk, kan tiap tahun pengajian. Apa aja gitu? Ibu-ibu di belakang hebat berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Ini sudah terakhir Pak Kades nih. Ini bulan Maulid ini Masya Allah. Undangan kemana-mana. Jadi lahirnya kanjeng Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi yang singkat-singkat tadi udah hafal ceritanya soalnya. Nanti tahu soalnya. Rasulullah itu dilahirkan kapan? 12 Rabiul Awal di tahun ya. Rasulullah lahir yatim apa bukan? Umur 2 bulan Rasulullah sudah meninggal bapaknya. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Apa hikmahnya? Nabi hikmahnya Bapak Ibu, Rasulullah itu dilahirkan yatim. Begitu ketemu ibunya umur 6 tahun meninggal. Sama kakeknya umur 8 tahun meninggal juga. Apa hikmahnya? Rupanya Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu adalah kekasih terbaik, kekasih teragung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak mau kekasih terbaik ini diasuh oleh manusia. Allah tidak mau manusia kesayangan ini diasuh oleh manusia. Makanya Rasulullah SAW itu betul manusia biasa, tapi yang ngasuh, yang mendidiknya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar Rasulullah hebat, karena yang mendidiknya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didikan Allah kan kita pada apa deh? Pada apa deh? Rasulullah itu dari sejak lahir itu Bapak Ibu, itu yang melahirkan itu bukan manusia, tapi malaikat dan para bidadari. Begitu lahir Rasulullah bercahaya. Begitu lahir Rasulullah sudah disunat. Karena tidak mau kekasihnya disunat oleh manusia. Makanannya, minumannya Allah langsung yang jaga. Itu Muhammad baik. Makanan dan minumannya Allah yang jaga. Umur 4 tahun dibelah dadanya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Muhammad masih kecil itu nggak pernah pegang HP. Gak pernah nonton TikTok. Walaupun ada musik pada zaman Rasulullah itu, tapi Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Begitu ada suara drum misalnya atau suara macam-macam musik, ketika Rasulullah dengar itu mau ke sana, Allah tidurkan dia. Coba
supaya tidak pergi melihat barang-barang yang tidak bagus. Terus apa mainannya Nabi Muhammad? Nah, menurut dia ada mainan HP, sepeda, apa yang mainan dia? Apa? Mobil Legend. Lalu Nabi Muhammad apa mainan? Begitu Rasulullah lagi jaga kambing, umur 2 tahun Rasulullah sudah menjaga kambing. Juga masih 2 tahun, 5 kudus. Tapi ketika Rasulullah pernah Bapak Ibu capek, apa yang dilakukan? Mainannya bukan Bapak Ibu, mainannya bintang. Rasulullah kalau malam itu orang pemilihan musik dia kalau tangannya diinin Bapak Ibu ke kanan, bulan ikut ke kanan. Tangannya dibawa ke kiri, bulan ikut ke kiri. Diputar-putar, muter juga berarti. Ada bintang di sebelah situ, dibawa ke sini, jalan bintangnya. Itu mainannya Nabi Muhammad. Keren nggak? Arab dia mainan bulan. Arab dia mainan bintang. Hebat ya Nabi Muhammad. Hebat Bapak Ibu. Karena didikan Rasulullah, didikan Allah Subhanahu wa taala, maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Makanya sudah ada pada diri Rasul segala-gala yang terbaik Bapak Ibu. Coba bisa kita buktikan enggak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, ada pada diri Rasulullah segala-gala yang terbaik. Kenapa? Yang didikan langsung kepada Allah. Kira-kira Bapak Ibu, saya paling kuat awak untuk gabung ini. Saya kira-kira paling kuat. Katanya kan Rasulullah ini yang paling baik. Secara fisik saja itu siapa yang paling bagus? Siapa? Umar. Siapa? Ali. Siapa lagi? Di antara para sahabat itu pendekar yang paling terkenal itu Sayyidina Ali. Belum pernah seumur hidupnya Sayyidina Ali berkalah. Di hadapan di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, itu walaupun 2-3 lawannya Sayyidina Ali tidak pernah kalah, bahkan Gores pun tidak pernah. Sampai suatu ketika Bapak Ibu, ya Rasulullah, kayaknya tidak ada yang bisa ngalahin saya. Kayaknya saya ini kalau diciptakan paling kuat ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Jangan gitu saja, wahai Ali. Ada yang lebih kuat dari kamu. Pendekar kaget Pak. Lebih kuat daripada aku? Ada. Gimana orangnya Rasulullah? Kalau kamu ingin ketemu sama orang yang lebih kuat dari kamu, nanti sore datang ke balik bukit itu. Di situ ada orangnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ali pendekar sejati kan tahu ada yang lebih kuat kan? Semangat. Langsung sore-sore pada asar berangkat. Sampai di balik bukit itu dilihat ada orang bercadar. Dari situlah, betulkah kamu yang kata Rasulullah, orang yang tidak pernah bohong sama saya, katanya kamu yang lebih kuat saya harus buktikan. Akhirnya ditantang dulu sama Ali. Oh, mau pakai pedang, pakai tombak, pakai palu, pakai semua senjatanya Ali terjatuh terus. Tepat terus Ali. Sampai semua kekuatan dikeluarkan. Akhirnya sore itu, enggak, kayaknya saya kurang latihan. Besok tunggu saya lagi di sini. Saya hari ini belum kalah. Saya pulang lagi, besok kita ketemu lagi di sini. Akhirnya Bapak Ibu, hari dari sore malam besok pagi latihan terus. Sorenya berangkat lagi ke balik bukit itu. Berantem lagi, pakai pedang, pakai batu dada, pakai tombak, pakai semua, pakai panah segala macam. Kali kita tahu. Enggak nanti juga sekali. Kita ketemu lagi besok sore jalan dulu. Sampai hari ketiga singkatnya Bapak Ibu, saya dikali tetap kalah. Akhirnya dari sebulan supaya saya tidak penasaran, boleh nggak kamu buka cara itu saya bisa. Boleh nggak sekali saya lihat wajah kamu supaya saya tahu siapa yang melakukan saya. Begitu dibuka cara Bapak Ibu, siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ternyata lebih kuat daripada yang paling kuat. Pernah satu ketika juga Bapak Ibu, ada namanya Farhan Al-Bodoh paling kuat apa pendekarnya orang Quraisy. Dia akan mengumumkan ke semua penduduk, saya akan masuk Islam kalau Muhammad bisa mengalahkan saya. Kalau Muhammad bisa mengalahkan saya akan masuk Islam.
banyak orang kita akan duel Muhammad. Begitu duel, akhirnya si Farhan tetap pakar. Akhirnya masuk Islam. Kuat gak? Bahkan, nah bagi bapak-bapak yang ingin sehat, ingin kuat badannya, Rasulullah umur itu tidak pernah sakit. Nah, badannya apa? Nanti kenapa bagi gantian ya? Rasulullah sudah kuat badannya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira siapa yang paling ganteng Bapak Ibu di muka bumi ini? Ayo, Ibu. Siapa yang paling ganteng di muka bumi ini? Yang pernah didengar saya. Kalau tadi yang paling kuat, Muhammad itu lebih kuat daripada Samson. Nah, sekarang yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Dari mana tahunya? Apa? Demi Allah Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tidak akan pernah aku berikan satu kehebatan pun kepada selain Muhammad, melainkan Muhammad aku berikan yang lebih baik dari yang aku berikan kepada orang lain. Nabi Yusuf tampan Bapak Ibu, itu tanpa dibarengi dengan wibawa. Rasulullah tampannya dilengkapi dengan wibawa, sehingga nyamuk pun lalat pun tidak berani lewat di Rasulullah. Makanya ketika Salman Al-Farisi keluar jam 12 malam saat bulan purnama, Rasulullah keluar dari rumahnya sisir rambutnya sama Rasulullah keluar, dilihatnya Rasulullah demi Allah, Rasulullah lebih tampan, lebih cantik, lebih ingat daripada bulan purnama. Keren gak? Makanya Bapak Ibu, bagi yang pernah sekali saja memimpin Rasulullah, itu selama-lamanya tidak akan berubah. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah pimpin Rasulullah? Sudah atau belum? Masa nanti akhirat ingin ketemu Nabi, ingin ketemu Rasulullah, di dunia nggak pernah ketemu? Coba, masa nanti akhirat ingin ketemu Rasulullah, ingin ketemu Nabi Muhammad, di dunia nggak pernah ketemu? Berarti nanti waktu di akhirat nggak ikut Anda nanti. Betul nggak? Ingin Bu? Ingin Pak? Banyak-banyak persoalan. Siapa yang paling kaya di muka bumi ini? Ayo, kita akan buktikan lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah yang langsung didik peliharaan yang namanya Muhammad, wajah yang terbaik di segala-galanya. Siapa yang paling kaya Bapak Ibu? Siapa? Korun. Siapa lagi? Nabi Sulaiman. Itu terkenal di Al-Quran kan? Nabi Sulaiman kaya, Korun kaya. Siapa lagi? Sampai ada yang bilang cari harta karun. Demi Allah Bapak Ibu, dia di orang ekonomi, S1 S2 S3 ekonomi bisnis, dia yang berani bersumpah tidak ada yang lebih kaya daripada Muhammad. Kalau Nabi Sulaiman itu yang kaya karena dia raja, dan yang kaya kerajaannya bukan Sulaiman. Nabi Sulaiman itu makan dan minum sama istrinya itu jualan tas. Jadi istrinya yang buat tas, Nabi Sulaiman yang jualan di pasar. Itu yang harta aslinya Sulaiman. Adapun yang kaya adalah kerajaan Babilonia, tempatnya jadi kerajaan. Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf kaya enggak? Kaya, tapi yang kaya adalah Fir'aun, bukan Yusuf, karena dia hanya bendahara. Tapi Muhammad kaya raya karena memang dia seorang pengusaha. Kaya pada Nabi Muhammad. Tapi Pak Kades dia dari kecil itu dicekokin sama ustaz kita, Muhammad itu miskin terus kan? Tidak kan? Katanya Muhammad miskin, yatim, itu terus sampai dia waktu sampai kuliah percaya bahwa Muhammad itu miskin. Dari mana miskinnya Bapak Ibu? Wong dari umur 12 tahun sudah jadi pengusaha. Umur 17 tahun itu sudah punya perusahaan di Mekah dan Madinah. Umur 1 tahun, umur 25 tahun itu sudah punya perusahaan banyak. Menikah dengan, coba, Muhammad pengusaha muda kaya raya menikah dengan perempuan terkaya di Madinah waktu itu, di Madinah waktu itu.
Tahu Muhammad itu sugih, Mulan dan Ina paling sugih. Miskin apa dia? Ayo. Muhammad pengusaha muda, kaya raya, maharnya saja hampir 3 miliar. Darah muda, mahar 1 miliar. 20 ekor unta muda, belum dinarnya, belum dirhamnya. Itu kelakuannya kanjeng, itu akhlaknya kanjeng Nabi, memulai 1 miliaran. Muhammad kita bila mahar. Bila mahar Muhammad. Si pinter-pinter Nabi Muhammad kan, dia arah kempen cukup si surat Ar-Rahman. Arah kempen 10 juta mengotang. Itu kelakuan Muhammad. Padahal nabinya kalau menyontoh gimana contoh? Contoh maharnya Nabi Muhammad 20 ekor unta, belum lagi dinarnya, belum lagi dirhamnya, belum lagi kemarin mau ibu anaknya dimahar segitu? Itulah Muhammad. Jadi Muhammad itu kaya raya karena dia jadi pengusaha. Beliau pengusaha, istrinya juga pengusaha, orang pemuda kaya menikah dengan wanita terkaya di Madinah ketika itu, di Mekah itu. Keren gak? Berarti miskin apa kaya Bapak Ibu? Kaya Bapak Ibu. Muhammad itu punya pembantu sekian disebutkan di dalam kitab itu. Bahkan Nabi Muhammad itu punya onta merah 15. Tahu namanya onta merah? Onta merah itu baru lengkap Ferrari. Sampai nama-nama ontanya onta merah ada di dalam kitab. Betul miskin? Salah. Yang betul itu Muhammad muda kaya raya. Sulaiman dibilang kaya yang kaya kerajaannya, tapi kerajaan Nabi Sulaiman masih kalah kaya oleh kerajaannya dari Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman hanya memerintah satu negeri yaitu dari dunia, sementara Nabi Muhammad memerintah seluruh jazirah Arab. Keren mana? Keren Nabi Muhammad. Ya kan? Ayo di bidang apa lagi? Di bidang militer. Lakukan dalam Nabi Rasulullah suatu masalah. Rasulullah itu pada dirinya sudah ada semua yang terbaik itu. Di bidang militer Bapak Ibu, kerajaan Persia itu umurnya 800 tahun. Kerajaan Romawi itu 1300 tahun. Dikalahkan oleh pemuda yang lahir yatim hanya dalam waktu 12 tahun. 800 tahun kerajaan Persia tidak ada yang kalahkan. Tapi begitu lahir Muhammad mendirikan kerajaan di Madinah, seluruh jazirah Arab hanya dalam waktu 3 tahun seluruhnya ditaklukkan. Dalam waktu sekian tahun seluruh Persia ditaklukkan dan sebagian Romawi ditaklukkan. Keren ya? Di dalam waktu pemimpinan Umar bin Khattab masuk 36 tahun seluruh Romawi dan Persia dikuasai oleh umat Islam. Keren ya? Kalau pakai strategi militer dari Rasulullah belum pernah ada ceritanya. Pak Tabir, ini ada tentara ahli perang, penjaga negara kita begitu. Tapi kalau belajar militer, jangan ke Abraham Lincoln, jangan ke yang lain, belajar sama Nabi Muhammad. Karena satu-satunya yang tidak pernah terkalahkan dalam peperangan itu kalau pakai strateginya Muhammad. Pernah sekali yang kalah perang Uhud itu karena tidak patuh sama Nabi. Tapi kalau selama patuh sama strategi Nabi Muhammad, mau 1000 lawan 10.000, yang 1000 yang menang. Pernah 300 lawan 3.000, yang 300 yang menang. Kenapa? Pakai strategi militer Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah itu kalau perang Pak, di tentara kita, itu bisa menang kalau perang Pak. Hebat kan? Orang itu harus menang kalau perang. Nabi Muhammad bisa menang kalau perang Pak. Cukup dengan apa? Dengan doa. Ya, waktu Rasulullah dikepung di Bukit Handang itu, Rasulullah jumlahnya cuma 2.000 orang. Yang dilawan di waktu pasukan bergajah, pasukan berkuda terlengkap terbaik di zaman itu, 10.000 orang. Terkepung di tengah Pak. Perlu nggak dikalahkan dengan tangan, dengan senjata yang di luar yang kampung ini? Cukup dengan satu doanya Rasulullah seluruhnya dihadirkan oleh topan dan badai. Keren kan? Itu Rasul. Ayo mau bidang apa lagi? Kita buktikan bahwa Muhammad ini memang
balik semuanya. Saya kebal, saya sakit deh dulu. Ada cerita kebal sakit kan? Selama beliau kita paling sakit, Nabi Muhammad paling sakit. Nabi Muhammad perang menang, duel menang, bahkan Rasulullah bisa menang cukup dengan satu lisannya. Tahu siapa namanya? Rawaha. Ada Rawaha ini bawa pedang di atas kuda. Dan Muhammad, sekarang kamu sendiri dan saya bersama kawan-kawan saya bawa pedang dan kamu tidak bawa apa-apa. Pakai apa kamu melawan saya sekarang? Apa jawaban Nabi? Ada Allah. Begitu Rawaha menyambat Nabi, cukup Rasulullah tersenyum, langsung tamat dari tanah itu. Sakit tidak? Bangun lagi, dibangunkan oleh Rasulullah, mau disabat lagi, aman dari dalam tanah itu. Keren gak? Nggak ada orang yang sakti daripada Nabi Muhammad. Kalau ada kata sakti hebat bisa terbang, coba suruh Nabi Muhammad tunang makanan. Bagus sih. Rasulullah itu mainannya Pak, datang Raja Malik Habib bin Malik dari Yaman. Habib bin Malik dari Yaman datang bersama seluruh pasukannya, mau menghanguskan Mekah, membunuh orang yang menyebarkan agama baru. Kemudian apa yang dilakukan Muhammad? Diangkat tangannya, matahari menunjukkan sebentar tangannya. Keren ya? Matahari menunjukkan di sebelah tangan kanannya. Kemudian bulan diturunkan di sebelah tangan kirinya. Ada manusia yang bisa buat begitu? Matahari diturunkan di sebelah tangan kanan. Ini sahih di semua kitab menceritakan. Matahari gede matahari. Bau tidak gimana? Tenang atau keren. Matahari diturunkan, bulan diturunkan sebelah kiri, dimasukkan di kantongnya lagi coba. Ada lebih sakti daripada itu? Jadi mungkin ada. Mau cari kemana-mana nggak mungkin ada. Setelah itu dikeluarkan dari kantongnya, dikembalikan lagi matahari. Bulan dikeluarkan dari kantong, dibelah dulu baru dikembalikan. Sampai sekarang belahannya itu masih ada. Kalau orang pada sekolah itu sampai sekarang bekas begitu selipinya dikeluarkan masih ada bekas garisan belahannya di bulan. Yang belah siapa? Pakai tangannya Rasulullah. Ada manusia yang bisa belah bulan? Ayo Pak Babin, yang sakti kan Pak Babin paling sakti di kita. Ada Pak ketemu di tentara bisa belah bulan? Enggak ada Pak. Satu-satunya yang bisa belah bulannya itu Nabi Muhammad. Ya kan? Keren gak? Beliau manusia biasa, tetapi tidak biasa. Yang ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ilmu kebal segala macam mau biasa. Rasulullah waktu perang Khandaq itu, ada kisah yang sangat menarik di situ. Jadi Rasulullah dikelilingi oleh 10.000 pasukan. Waktu itu Rasulullah 3 hari 3 malam tidak ada makanan. Puasa Rasulullah 3 hari 3 malam. Ada di situ Jabir, sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini, begitu dia Rasulullah mengangkat tangannya memukul kayu, memukul batu, nyangkul dari tarik itu, didengar suara dalam tubuhnya Rasulullah retak. Sampai 3 kali tadi. Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit? Tidak, wahai Jabir. Begitu dinyangkul lagi, ada lagi suara itu. Ya Rasulullah, mohon jujur kepada saya, Rasulullah sedang sakit ya. Kalau memang sakit dan tidak bisa kerja. Tidak, wahai, saya tidak sakit. Terus itu suara seperti tulang patah-patah itu suara apa? Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, tolong jujur kepada kami supaya kami tenang. Itu suara apa? Apa jawab Rasulullah? Dibukakan akhirnya apa bahasa ini? Apa? Apa? Sabuk ya? Nah, sabuk. Dibuka lepitan sabuknya, di situ Rasulullah ada kerikil-kerikil. Ada kerikil di situ. Untuk apa itu Rasulullah? Wahai Jabir, saya memang belum makan, belum minum selama 3 hari 3 malam. Coba. Begitu sayangnya sama Rasulullah kepada kita, begitu luar biasanya Rasulullah untuk umat Islam sanggup makan, tidak makan 3 hari 3 malam, tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Tapi sanggup deh. Ada yang sanggup? Pak tentara pernah coba?
3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Mati sudah. Itu Rasulullah. Akhirnya dilihat seperti itu oleh Jabir bin Abdullah, langsung bercurah yang matanya Jabir bin Abdullah. Ya Rasulullah, kami umat kami ini kekasihmu, engkau tidak mencintai kepada istri kami, engkau tidak mencintai kepada anak dan harta kami. Tapi kenapa ya Rasulullah, kami 3 hari ini makan minum, justru engkau kekasih kami yang paling kami sayang, justru engkau tidak makan minum ya Rasulullah. Tunggu di sini Rasulullah, tunggu di sini. Lari Jabir bin Abdullah ke istrinya. Wahai istriku, mana kambing saya? Mana rotinya? Ayo, mana gandumnya? Pelanggar Rasulullah, kekasih kita 3 hari 3 malam belum makan. Sementara kita 3 hari makan terus. Istrinya yang beriman langsung ngambil kambing, langsung dipotong menjadi. Diambil gandumnya semua, langsung dimasak. Diambil kurmanya, dikeluarkan semua. Setelah matang, Jabir bin Abdullah itu langsung lari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayo kemudian di rumah sudah kita ada kambing, apa? Gulai kambing, sudah ada kurma, sudah ada apa? Roti, sudah ada anggur di situ, minuman anggur ya Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Padahal beliau tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Rasulullah langsung naik di bangkit yang kulit. Ayyuhal muslimun, kumpul. Kalau kata para ulama itu sekitar 2.700, ada yang bilang 2.250. Yang jelas di atas 2.000. Begitu kumpul, hai kaum muslimin, sekarang ini sahabat kita Jabir bin Abdullah ngajak kita makan di rumahnya. Jabir bin Abdullah ngajak kita makan, ayo kita pergi semua makan sama-sama. Senang semua jamaah. Dan makan, lagi kerja kan? Tiba-tiba ada gulai kambing, ada anggur, ada apa namanya roti segala macam, semua gembira. Yang tidak gembira siapa? Jabir bin Abdullah. Mati saya. Kambing nggak sedikit, nggak punya deh Pak kambing. Paling nggak segenjeng kan? Segenjeng nggak punya. Pak dulu. Pak dulu nggak segenjeng, tinggal 2 biji. Kurma nggak sepiring, kemudian anggur nggak segelas, ngundang satu kaum muslimin ke Rasulullah. Mati saya, mati maulah yang dulu sampai balik mati kita mati berkanya. Ada apa kok mati selalu mengundang ya Rasulullah. 2.000 lebih manusia muslim diundang semuanya makan di situ. Piring cukup, kurma selalu cukup kok mati kita. Kira-kira menjadi kondisi gue menyebut tapi jawabannya ibu-ibu yang beriman beda. Tenang. Apa bahasa Inggris sawah? Tenang sawah. Tenang. Yang melakukan itu, yang mengajak itu Rasulullah, itu kekasihnya Allah. Allah pasti nolong dia. Akhirnya Bapak Jabir ngelus dada. Betul engkau menjadi. Betul engkau sedina. Rasulullah itu kekasih Allah. Akhirnya begitu Rasulullah datang, di belakang itu 200 orang. Masuk rumah Jabir, wahai Jabir, mana daging kambingnya jangan diangkat dari tempat kambing itu. Dari ngaluran mereka siapa dikira. Mana kurmanya keluarkan, mana rotinya keluarkan, taruh berderet, taruh piringnya berderet. Begitu berderet semua, dipanggil satu-satu oleh Rasulullah. Sampai 2.000 setiap orang itu dapat satu piring, dapat segenggam kurma, dapat satu roti, dapat segenggam daging kambing, dapat 1 gelas anggur. Seluruhnya dapat. Jabir bin Abdullah bersama istrinya di satu biji. Kira-kira begitu bisa saya begini. Seluruhnya 2.500, 2.000 sekian dapat. Sama-sama satu genggam, tapi coba lihat apa yang ada di sini. Bukan hanya sapinya yang saya menceritakan di situ, Rasulullah itu kan masukkan tangannya langsung di tempat gulai kambing yang itu dimasukkan langsung. Itu clear di semua itu mengatakan Rasul langsung masukkan tangannya di dalam tunggu yang sedang berdiri itu. Diambil dan langsung ditaruhkan di piring. Sapi apa dia? Sapi. Apalagi sekedar pegang api. Yang kali dia pada sombong tahu film api sedikit.
Karena Rasulullah masih lebih sakit dia sombong. Akhirnya Bapak Ibu semua dapat. Tapi coba lihat Bapak Ibu. Rasulullah 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak juga tidur. Begitu dia kelaparan, ada makanan, siapa yang didahulukan? Siapa yang didahulukan? Anaknya. Siapa didahulukan? Kira-kira si paling sayang, aku sayang paling buat anak udah sehina kan? Kira-kira ibu-ibu misalnya, jujur pulang dia menang. Dia penumi, arah boleh kambing, arah anggur begitu nepek, anak dia menang. Saya udah penjulungan. Kerja boleh. Dia enggak Pak? Atau misalnya Pak Bapak, Pak Kades, jujur pulang ngepek. Dia menang, arah semangkuk makanan itu apa dia pengen dulu? Apa dia pengen dulu? Iya kan? Harus siap dia mengejar pasti menganggap dulu kan? Bukan nanti itu bukan ibu, beda bangungan, boleh kan? Rasulullah tidak. Karena demi Allah Bapak Ibu, kalau MP semakin kenal akan Nabi Muhammad, maka dia akan pastikan bahwa Nabi Muhammad itu lebih menyayangi ibadah, lebih menyayangi kita lebih daripada diri sendiri. Kasih sayangnya Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada kita itu melebihi cinta ibu kandung kepada anaknya, lebih cinta bapak kepada anak kepada istrinya sekalipun. Karena tidak ada di Allah Bapak Ibu, tidak ada yang lebih mencintai kita melebihi cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Dia ada. Percaya atau tidak? Dan tidak pernah sempurna iman kita sebagai seorang Islam sampai pemuda bernama Muhammad ini lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, daripada ibu bapak kita, daripada anak kita, daripada harta kita. Muhammad harus lebih kita cintai daripada segala-galanya, barulah sempurna iman kita. Betul ibu-ibu, bapak-bapak cinta kepada Nabi Muhammad? Pak Kades? Nah kita uji betul nggak? Betul nggak? Kemarin pas apa namanya? Pas ulang tahun Indonesia kita belum kenapa? Belum kenapa Pak Kades? Hampir sebulan sih Pak hari kemerdekaan. Pas ulang tahun KRU seminggu sih Pak. Karnaval ini, karnaval itu, lomba ini, lomba itu. Anak ulang tahun diundang semua tetangga, diundang teman-temannya. Anaknya ulang tahun. Kalau Rasulullah ulang tahun, Males. kadang-kadang berulang di belakang orang. Kadang-kadang malam di bagi sembelih. Demi Allah tidak akan pernah sempurna iman kita kalau dan pemuda bernama Muhammad ini lebih kita cintai daripada diri kita, orang tua, anak kita akan seluruhnya. Tapi prakteknya, coba lihat. Padahal kalau kita jujur Bapak Ibu, seluruh nikmat yang kita rasakan sekarang ini Pak Kadus, tidak pernah mungkin akan ada rampak lahiran Nabi Muhammad. Masjid ini ada nggak kalau ada Muhammad? Nggak ada masjid ini. Maulid ini ada nggak? Jangan main Maulid, Idul Fitri, Idul Adha itu juga nggak ada. Kalau tambah kelahiran Nabi Muhammad. 1.500 tahun kejayaan umat Islam dari Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, 500 tahun kejayaan Turki Utsmani sampai seluruh kebesaran semua yang ada sekarang ini semua ada karena adanya Nabi Muhammad. Kita Islam sekarang ini karena siapa? Nabi Muhammad. Bahkan demi Allah kata pada para ulama, Indonesia ini juga tidak mungkin ada kalau tidak adanya Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Seluruh nikmat yang kita rasakan ini, mau hari Jumat, mau Idul Fitri, mau Idul Adha, mau Nuzul Quran, mau Isra Mi'raj, seluruhnya ada karena Nabi Muhammad. Karena lahirnya orang yang bernama Muhammad. Lalu kenapa? Justru lahirnya negara kita sampai berminggu-minggu berbulan kita karnaval. Lahirnya desa kita berminggu-minggu kita lomba. Lahirnya anak kita sampai dalam lomba yang bertahun. Tapi justru lahirnya kekasih kita Muhammad SAW
itu kan maulid ternyata ini. Hadisnya gaul, bidah yang bukan. Bidah dari mana Bapak Ibu? Rasulullah SAW sendiri itu merayakan ulang tahunnya sendiri. Kapan? Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa hari Senin? Kenapa engkau selalu berpuasa hari Senin ya Rasulullah? Tidak pernah engkau tidak puasa hari Senin. Apa jawab Rasulullah? Aku lahir di hari Senin. Itu kenapa aku selalu berpuasa untuk mensyukuri kelahiranku. Masa Rasulullah sudah ada ulang tahun ini kan yang kedua. Rasulullah diam-diam merayakan kelahiran itu. Berarti sunnah, bukan bid'ah. Jangankan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sedang merayakan lahirnya Rasulullah. Apa buktinya? Seluruh orang Islam itu yang lahir, yang senang dengan lahirnya Rasulullah, kalau di hari Senin senangnya, maka di kuburnya setiap hari Senin itu tidak ada penyiksaan, walaupun dia berdosa. Kalau hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu, satu minggu dia senang seluruhnya dengan lahirnya Rasulullah SAW, maka selamat sampai hari kiamat dia tidak akan disiksa. Sedangkan Abu Jahal kan? Pak, kenal Abu Jahal kan? Kenal di mana kan? Abu Jahal pernah senang satu hari waktu lahirannya Rasulullah. Itu dikasih makan orang di sore ontanya. Dan itu habis sore Abu Jahal saja itu tidak disiksa dengan Senin. Kenapa? Itu kurang terakhir saja. Demi senangnya Allah Subhanahu wa taala pada kelahiran Rasulullah. Allah itu setiap hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, siapa saja yang senang dengan kelahiran Rasulullah, rahmat Allah pun mengalir. Dik yang enggak dinoskan gitu, yang tiap tahun Allah Subhanahu wa taala merayakan kelahiran Nabi Muhammad, tapi setiap saat. Misalnya siapa namanya? Pak Kadir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingat Nabi Muhammad, Allah 10 kali tilawat. Dia rahmat. Berarti makanya ketika Imam Hanafi ditanya sama orang Yahudi sedang apa Allah Subhanahu wa taala sekarang, kira-kira apa yang dijawab? Imam Hanafi umur 9 tahun misalnya, Allah sedang apa sekarang? Apa jawabannya? Sekarang Allah sedang berselawat. Loh, kok bisa? Tadi saya habis selawat. Berarti sekarang Allah sedang balas selawat saya. Jawabannya gimana? Jadi setiap saat Allah Subhanahu wa taala merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Allah merayakan, Rasulullah merayakan, masa kita umat buahnya tidak? Berarti perjalanan ilmunya kurang jauh, ngopinya kurang jauh, ya kan? Yang suka bidah-bidah. Bapak Ibu senang nggak lahirnya Rasulullah? Wajib hukumnya seorang muslim senang kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya tiap di pondok Bapak Ibu, nah di pondoknya ini Libya, di pondok kita tidak boleh ada perayaan yang lebih besar daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin ada pondok itu tanpa ada lahirnya Nabi Muhammad, betul kan? Tidak mungkin ada santri-santri ini tanpa lahirnya Nabi Muhammad, betul tidak? Tidak mungkin ada ustaz, tuan guru tanpa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya pondok itu boleh ulang tahun, tapi tidak boleh lebih besar daripada ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW. Masuk akal kan? Karena seluruh nikmat yang kita rasakan ini bermula daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya saya agak penasaran, makanya ketika ada yang buat ulang tahun pondok dirangkaikan dengan maulid, masa nomor 2 Nabi Muhammad, pondoknya nomor segitu. Ini ada, padahal ada pondok itu nama lahirnya Nabi Muhammad. Betul tidak? Rasa-rasanya kayaknya kurang pas ada merayakan hari lahir ini dirangkaikan dengan maulid. Masa maulidnya dirangkaikan? Harusnya yang lain itu mengikut kelahiran Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan yang akan berbunyi, mudah-mudahan yang akan berbunyi ini berkah. Jadi Nabi Muhammad itu harus nomor 1 karena dia wajib kita cintai, melebihi diri kita, melebihi masjid kita, melebihi anak kita, melebihi istri, melebihi seluruh harta kita.
baru sempurna iman kita jadi orang Islam. Terakhir Bapak Ibu. Nah, 5 menit ini. Orang bilang lu mengalir, Pak. Oh, salah. Kita ini terakhir, Bin. Terakhir. Jadi bekal, mungkin. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita inginkan dari perayaan Maulid ini setelah kita tahu begitu luar biasanya kanjeng Nabi Muhammad, setelah kita tahu begitu langgeng dalam bahwa segala-galanya ada pada diri Rasulullah. Yang jadi mendagang, yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi PNS, dan apapun contoh terbaik kita adalah Nabi Muhammad. Dan tidak akan pernah sempurna iman kita kalau tidak mengamati lebih kita cintai daripada segala-galanya. Terakhir ada hadis Rasulullah SAW, wa man ahabbani ma'ikirda. Saya cinta, saya sayang aku, dia akan sebarang surga. Wa man ahabbani ma'ikir. Saya yang mencintai, saya sayang aku, dia barang yang aku surga. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi pernah berfirman, Rasulullah SAW itu ngobrol dari hakikat. Apa obrolannya? Ya Muhammad, tahukah engkau kenapa aku ciptakan surga neraka, kenapa aku ciptakan bumi matahari dan seluruh alam semesta ini? Tahukah engkau Muhammad? Untuk apa ya Allah? Aku ciptakan seluruhnya yang ada di bumi ini, baik yang di langit, di galaksi, di surga, neraka, seluruhnya aku ciptakan semua untuk engkau ya Muhammad. Enggak, aku ciptakan semua ini melainkan untuk engkau ya Muhammad. Jadi seluruh apapun yang ada ini, termasuk istri, anak kita, sapi, kita semua diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tahukah engkau Muhammad, engkau ciptakan untuk siapa? Engkau Muhammad aku ciptakan untuk siapa? Rasulullah dia, aku untuk siapa ya Allah? Engkau aku ciptakan untuk menjadi kasih. Engkau Muhammad aku ciptakan untuk menjadi kasih. Lalu aku ini Muhammad, engkau jadi kasih untuk alam ini untukmu. Lalu aku ini untuk siapa? Aku ini untuk siapa? Rasulullah dia, engkau yang lebih tahu ya Allah. Engkau untuk siapa? Aku ini Muhammad untuk siapa saja yang ada di alam. Aku ini wahai Muhammad untuk siapa saja manusia yang rajin berselawat. Makanya diulangi tadi, ketika satu orang berselawat, Allah menurunkan rahmatnya tidak terkini, tidak terkini. Coba pahami bapak. Aku ini kata Allah untuk siapa saja yang rajin berselawat kepada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bagi yang paham ini Bapak Ibu, yang ingin anaknya pintar, ingin anaknya rajin, ingin anaknya sukses, ingin lancar usahanya, ingin sehat, ingin pokoknya ingin apa saja, aku ini kata Allah untuk siapa yang berselamat. Keren ya? Selawat itu adalah syukur bil lisan. Tapi ada yang lebih hebat adalah syukur bil hal. Syukur itu ada 3. Kita mau ini mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad. Ada syukur bil qalbi, ada syukur bil lisan, ada syukur bil hal. Syukur dengan perbuatan. Lalu gimana cara kita membaik mencintai Rasulullah SAW setelah kita keluar dari masjid ini? Gimana cara kita? Ayo coba kita contoh bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah. Kita contoh misalnya sahabat yang paling dekat kepada kanjeng Nabi siapa? Siapa? Sahabat pertama Rasulullah siapa? Abu. Siapa? Abu Lahab. Sahabat Nabi Muhammad yang Lahab. Jangan-jangan Abu Jahal tuh. Sahabat terdekat Rasulullah SAW dan pengganti beliau setelah meninggal adalah Abu Bakar. Coba perhatikan bagaimana cara beliau mencintai Rasulullah.
menyumbangkan hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Kalau untuk Allah, kalau untuk Rasulullah, apa yang dilakukan? Dibawa kenapa ditinggalkan satu sen? Dibawa seluruhnya dapat Rasulullah. Begitu dia sekian banyak harta yang dibawa, sekian puluh ribu dirham, sekian puluh ribu dinar, di luar masjid ada orang tak ada. Apa namanya, mudah lengkap dengan makanan minumannya, lengkap dengan peralatan pedang dan segala macamnya. Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan di rumah? Apa yang kamu tinggalkan di masa segini banyak harta yang kamu bawa ini? Apa jawabannya Rasulullah? Abu Bakar, sampai 3 kali sampai berempat Rasulullah bisa ngomong ke kita. Sampai berempat, apa yang kamu tinggalkan di rumah Abu Bakar? Segini banyak harta yang kamu bawa ini. Apa jawabannya? Yang aku tinggalkan di rumahnya Rasulullah lebih baik daripada itu. Apa itu? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang tinggalkan dulu. Berarti tidak ada satu sen pun yang tinggalkan dulu. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, anta ma'ana fil jannah. Karena dia lebih mencintai Rasulullah daripada hartanya, daripada istri dan anaknya, daripada segala-galanya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, anta ya Abu Bakar, anta ma'ana fil jannah. Engkau wahai Abu Bakar, kamu teman saya di surga. Arah mana gede? Bangun masjid, arah bagi sampai 10 juta, 20 juta nih bang. Selaku pada bagi di motor, selaku pada bangun balik, pun bangunan Allah dan Rasul. Lagu ini sendiri, biasa paling suki, paling sekali berketen. Abu Bakar tidak, seluruh harta bendanya, semua kudanya, kontanya semua diserahkan ke Islam. Makanya kata Rasulullah, anta ma'ana fil jannah. Kita gak usah lihat banyak-banyak Islam Abu Bakar saja. Ketika Abu Bakar masuk Islam, itu kan beliau yang pertama masuk Islam. Begitu jumlah Islam sudah cukup 39 pada saat waktu itu, Abu Bakar bersama para sahabat yang 39 pada masuk Islam, Bapak Ibu, itu langsung dipimpin oleh Abu Bakar bersama Rasulullah SAW datang ke Ka'bah. Diumumkan bahwa kami semua sudah masuk Islam. Ini adalah ajaran Allah dan segala macam. Apa yang terjadi? Makanya dalam sejarah, makanya yang pertama kali berkhutbah itu di depan Ka'bah itu adalah Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi setelah khutbah? Abu Bakar langsung dilempar, langsung dihantam, sampai puncaknya itu berdarah sampai dari kanan keluarganya. Badannya udah gak kuat, mukanya gak dikenali, disiksa habis-habisan teman. Pagi disiksa sampai pingsan, dibawa sama keluarganya pulang. Sore begitu siuman, darah masih ngalir. Apa yang dikatakan Abu Bakar begitu siuman? Aina Rasulullah, aina Rasulullah, mana Rasulullah ini, mana Rasulullah ini? Ditawarkan makanan, kamu sudah gak makan dari pagi, kamu sudah begini, kamu sudah parah, kamu sudah pingsan begini, masih juga ingat orang lain, tak ingat diri kamu cuma lihat wajah. Apa jawaban Abu Bakar? Demi Allah itu, demi Allah, wahai istriku, aku tidak akan makan, tidak akan berminum sebelum aku lihat Rasulullah. Aku tidak akan makan, tidak akan minum, walaupun kondisi badan mati sekalipun, aku tidak akan makan minum sebelum aku melihat Rasulullah. Akhirnya mau tidak mau, ibunya bersama istrinya di apa? Rendang itu, direndang sambil tunjuk, sambil begitu sampai di depan pintu Rasulullah, atau pintu Assalamualaikum ya Rasulullah, dilihat Rasulullah selamat di depannya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Muhammad tidak apa-apa. Barulah Abu Bakar dibawa pulang. Munita itu contoh cinta yang luar biasa. Rasulullah lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Yang kedua, contoh misalnya yang lain, waktu Rasulullah SAW sedang sujud di depan Ka'bah, sedang sholat di depan Ka'bah, datang Abu Jahal, datang Abu Lahab dengan kawan-kawan Abu Sufyan segala macam. Saya si Meli lalu mereka berkata, kan baru
potong pundak itu dibelah baliknya satu kumpul bumi ada di kalongan. Satu kumpul berkota bersama kotoran dan kain kita segala macam itu dibawa di tonggo. Begitu Rasulullah sujud di sini di Ka'bah langsung praktik ada rohnya Rasulullah. Langsung diterima. Rasulullah tidak bisa nafas, tidak bisa bangun. Banyak orang Islam di situ, banyak keluarga tidak ada yang berani melalui. Abu Bakar langsung dengan sigap maju ke depan. Teganya kalian semua. Hanya karena dia mengajak kalian kepada agama kamu, manusia sehebat ini sejujur ini sebaik tega kalian pada Abu Bakar dihantam juga. Dihantam, disiksa, dicambuk Abu Bakar. Bukan lagi pingsan tapi koma Abu Bakar. Koma Abu Bakar. Sampai akhirnya Khadijah bersama Fatimah datang membuang kotoran itu ke Rasulullah. Makanya orang-orang yang hadir pada waktu itu satu pun tidak ada yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya mati dalam keadaan hina. Semua orang yang melakukan Rasulullah seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kasih kepada Rasul pasti marah di atas marah kepada mereka. Makanya apapun yang mereka lakukan, bahkan bangun Rasulullah sekalipun semuanya diserang. Tidak ada yang bisa hidayah. Abu Bakar jemaah sekalian, bukan pingsan, koma. 6 jelo dia bangun. 6 hari dia bangun Abu Bakar. Untuk siapa? Rasulullah. Tidak peduli dia mati, tidak peduli orang lain, tidak peduli apapun. Kalau sudah urusannya Rasulullah, nyawa tidak masalah. Jangan harta, nyawa saja. Di amwalikum wa anfusikum. Harta dan jiwa yang seluruhnya dikorbankan. Tapi begitu siuman setelah 6 hari Bapak Ibu, pengantin bahasa Nisa, begitu buka mata, belum makan, belum minum, 6 jelo, tidak sadarkan diri, koma Bapak Ibu. Begitu bangun, apa yang diucapkan? Ya Umi, aina Rasulullah, aina Rasulullah, mana Rasulullah, mana Rasulullah sama istri. Rasul Abu Bakar langsung bangun dari tempat tidurnya sampai terjatuh. Terjatuh di tempat tidurnya, akhirnya tidak bisa bangun karena memang baru bangun dari koma. Tapi langsung nyari Rasul. Akhirnya diangkat sama ibunya, anakku. Itu pada seminggu itu ibunya merata terus. Orang sebaik Abu Bakar, sedermawan Abu Bakar, jujur Abu Bakar, selama Abu Bakar, tega-tega orang mendidikan anak. 6 dulu kalau tanya pada kira-kira itu ibu menanam kedua. Begitu bangun anaknya, begitu bangun Abu Bakar, langsung bangun aina Rasulullah, langsung terik dari rasa. Dia mesti anak, biar aku yang melihat Rasulullah. Karena dia tidak mungkin dibobong lagi, akhirnya pergi ibu. Begitu sampai di rumah Rasulullah SAW, dilihat Rasulullah sehat. Wahai Rasulullah, anak sebaik Abu Bakar, sehebat Abu Bakar tidak mungkin memiliki pilihan yang salah. Kalau begitu ya Rasulullah, engkau lebih mencintai kepada aku daripada aku sendiri. Dengarkan dari Rasulullah hari ini juga aku, ibunya Abu Bakar masuk Islam. Itulah Abu Bakar. Kalau perempuan, kita ambil satu contoh sebelum itu dulu. Siapa perempuan yang paling hebat? Ini Khadijah. Begitu nikah sama Nabi Muhammad, kita bandingkan Khadijah dulu sama Khadijah sekarang, Pak. Kalau Khadijah dulu, begitu menikah, Rasulullah langsung tinggal bersama di rumahnya Khadijah. Kira-kira menurut apa, Kades? Kira-kira menurut bermenina juga dua. Rasulullah begitu selesai akad nikah langsung pindah ke rumah Khadijah, tinggal bersama Khadijah. Coba lihat apa yang dilakukan Khadijah begitu masuk kamar pengantin. Begitu masuk kamar pengantin Bapak Ibu selesai jam kabul. Begitu pegangan tangan, apa yang dilakukan Khadijah pada waktu itu? Pak Kadus, wahai suamiku, sekarang aku ini adalah istrimu. Mulai sekarang Khadijah, seluruh harta ini adalah milikmu. Bahkan sekarang wahai Muhammad, aku ini adalah budak perempuanmu. Aku ini adalah budak perempuanmu kata Khadijah. Artinya kamu jual. Makanya kata Rasulullah SAW, selama aku menikah dengan Khadijah, satu kali pun Khadijah tidak pernah membuat saya galau.
sekalipun Khadijah tidak pernah membuat saya galau. Bu, sekali itu mama galau Bapak Ibu, sekali itu mama 40 itu dia catat sama negara yang besar orang itu mama galau. Aisyah Bu, siapa namanya istrinya tahun? Asia. Asia itu suaminya sekelas Fir'aun Bu. Suaminya Asia itu sekelas Fir'aun Bu, tapi dia dijamin masuk surga. Kenapa? Karena walaupun suaminya sekelas Fir'aun tetap ngabdi kepada suami. Apalagi suaminya itu kalau dia bapak Fir'aun nanti kan. Benar-benar terang sebenarnya. Lalu sama mereka kalau berlaku menghina. Tapi yang baca sih kan Asia suaminya sekelas Fir'aun Pak, tapi tetap dijamin masuk surga karena tetap bakti kepada suaminya. Coba lihat Khadijah Pak, waktu beliau meninggal dipanggil oleh Rasulullah. Khadijah Khadijah dulu Pak, itu waktu dipanggil meninggal sama Rasulullah itu langsung melihat menoleh ke arah siapa? Fatimah. Dibisikkan di telinganya Fatimah, wahai Fatimah, aku takut sekali terhadap satu buah. Aku takut bertemu malaikat munkar nakir. Aku takut terhadap kita. Boleh nggak minta tolong mintakan saya sorban bapak? Boleh nggak wahai Fatimah mintakan saya sorban bapak? Padahal Allah sudah mengirimkan kain kafan langsung dari langit, dari surga, dari sisi Allah kain kafan Khadijah. Tapi masih belum cukup. Khadijah bilang, wahai Fatimah, mintakan saya sorban bapak. Akhirnya Fatimah langsung ngomong sama Rasulullah, ya Adi, Umi minta sorban. Rasulullah langsung berdebat dengan mata. Rasulullah langsung, kalau tak laki-laki, saya lihat mama sama sholat. Ternyata Bapak Ibu, seumur hidupnya bernikah sama Rasulullah tidak pernah sekalipun Khadijah minta sesuatu kepada Rasulullah. Tumben-tumbennya minta sorbannya untuk kenalan. Keren gak? Makanya sampai Allah pun menciptakan, membuatkan surga khusus yang tidak pernah dibuat sebelumnya, khusus untuk Khadijah. Kenapa? Karena hebatnya cinta Khadijah kepada Muhammad. Bukan karena Khadijahnya, tapi karena Muhammad. Enggak sekali yang laku Rasulullah hidup sebagian berada sekitar kawan Muhammad. Enggak laku sorban dari kain kafan. Rasulullah menarik lamun minangka Khadijah mengaku Khadijah sampai Arab Ustaz berjudul yang kita lihat di YouTube pada Ustaz tahu Nina nih mana di Ublik tuh mama pokoknya ada lima lalu Pak Malaysia tetap kirim lima uli seminggu pokok tetap 12 rela itu diulas sebulan 2 tahun tidak perlu dia orang Khadijah oh Khadijah jadi Bapak Ibu mudah-mudahan setelah maulid ini tidak hanya kita bisa mendoakan Rasulullah meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah tapi juga mengeladani sifat-sifat Rasulullah juga sifat dari Khadijah. Oke, mudah-mudahan yang kita merayakan maulid Rasul ini Allah meningkatkan